Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaifa dengan NIM 2204040004. Kelas Akuntansi 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai audit bank syariah. Audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh para auditor, baik itu lembaga bank maupun non-bank, untuk memastikan apakah laporan keuangan dan operasional suatu perusahaan itu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian hasil audit ini dibuatkan laporan dan diserahkan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, adapun latar belakang dilakukannya audit ini yaitu pengambilan keputusan oleh stakeholder, di mana dari hasil laporan tersebut pemangku kepentingan dapat mengetahui apa yang akan dilakukan untuk perusahaan itu ke depannya. Kemudian yang kedua itu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Nah, dari laporan audit tersebut kita dapat mengetahui apakah operasionalnya itu telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian audit syariah. Nah, audit syariah ini merupakan pemeriksaan untuk melihat dan mengetahui apakah operasional atau produk-produk yang ada di lembaga syariah ini telah berjalan sesuai dengan aturan dan hukum Islam. Nah, adapun untuk ruang lingkup audit konvensional dan audit syariah, yaitu yang pertama audit konvensional, di mana aktivitas ekonominya seperti apakah aktivitas ekonomi yang ada di bank konvensional atau lembaga konvensional ini telah berjalan sesuai dengan SOP, seperti ramah kepada nasabah-nasabah, kemudian aktivitas ekonomi lainnya. Kemudian laporan manajemen. Nah, laporan keuangan manajemen ini seperti apakah terdapat kecurangan atau fraud pada laporan keuangannya atau tidak, apakah pencatatannya telah sesuai atau tidak. Kemudian ruang lingkup audit syariah itu seperti aktivitas ekonominya, seperti berlaku ramah kepada nasabah, kemudian mematuhi aturan-aturan seperti dari segi pakaian dan lain sebagainya. Kemudian laporan ekonominya, laporan keuangannya, seperti apakah pencatatannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam, kemudian apakah terdapat kecurangan di dalamnya. Kemudian apa itu KAP? KAP terdaftar atau kantor akuntan publik. Nah, KAP terdaftar ini merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa layanan seperti pemeriksaan keuangan kepada para perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan jasanya. Nah, KAP ini merupakan termasuk ke dalam audit eksternal, kemudian audit pemerintahan. Nah, audit pemerintahan ini yaitu audit yang bekerja di dalam pihak pemerintahan seperti KPK, Bawasda, dan BPKP. Adapun tugas-tugasnya itu sebagai contoh itu mengawasi pembangunan seperti proyek-proyek jalan dan pembangunan lainnya. Kemudian auditor pajak. Auditor pajak ini merupakan tugasnya itu untuk memeriksa wajib pajak dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian internal audit. Internal audit ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian external audit. Nah, external audit ini pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berasal dari luar perusahaan. Kemudian auditor syariah. Nah, auditor syariah ini merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mengawasi apakah lembaga-lembaga baik itu bank maupun non-bank itu telah
berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, adapun syarat untuk menjadi auditor syariah ini harus memiliki SAS atau sertifikat audit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.